Oke, halo teman-teman. Di sini kita akan belajar cara untuk membuat game Endless Runner dan untuk hasil akhirnya bisa dilihat seperti ini. Nah, mari kita membuat gamenya. Pertama, pastiin teman-teman udah membuka Unity terlebih dahulu. Dan kalau misalnya teman-teman udah membuka Unity, maka teman-teman bisa login. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik New Project. Nah, di New Project ini kita harus spesifik ya. Jadi teman-teman klik yang 2D Core. Nah, untuk namanya teman-teman bisa ngasih nama apa aja. Karena kita sedang membuat Endless Runner di sini, maka aku bakal ngasih nama Endless Runner. Nah, ini tuh location ini penting. Teman-teman perlu mengingat location ini di mana, karena nanti file yang menjadi tempat data banknya di project ini bakal dilokasiin di file yang teman-teman atur gitu. Nah, Unity Cloud ini simpelnya sih akun teman-teman yang teman-teman pakai buat ini tuh ditampung di cloud gitu. Nah, karena misalnya teman-teman perlu bikin project besar, saya saranin sih untuk buat ngecentang si Connect to Unity Cloud ini. Cuman kalau misalnya untuk project kecil-kecilan, untuk Connect to Unity Cloud-nya sih saya saranin tidak usah gitu. Jadi ingat ya teman-teman, create project to the core, kasih nama dan langsung create project lagi. Kita tunggu sebentar karena untuk di pertama kali bakal memakan waktu yang agak lama untuk loadingnya ya. Oke, di sini kita udah nyampe nih di project Unity-nya. Di sini aku bakal ngejelasin nih masing-masing UI yang ada di Unity itu apa. Di sebelah kiri ini adalah hierarki. Jadi kalau misalnya teman-teman biasa ngedit di Photoshop atau AI, alat Illustrator, ini tuh semacam layernya. Ini jadi nanti kalau misalnya teman-teman ngeliat objek yang aktif ada yang ada di tengah nih, yang di scene, nah itu objeknya ada di sebelah hierarki. Nah, terus yang di bawah ini apa sih? Nah, yang di bawah ini itu mirip-mirip fitur folder yang ada di Adobe Premiere atau enggak After Effects. Jadi kan kalau di Adobe Premiere sama After Effects teman-teman harus nge-export dulu tuh file-filenya. Nah, di Unity itu sama. Nah, di sini tuh tempat teman-teman buat nge-export si filenya. Nah, di sebelah kanan ini apa sih? Nah, sebelah kanan ini inspektor. Dia ini kalau misalnya kita ngeklik sebuah item yang ada di hierarki, di highlight, nah itu nanti detail-detailnya kayak sifat-sifat item itu bakal ada di sebelah kanan. Contohnya nih, aku klik main kamera dan di sini muncul nih sifat-sifatnya, dari kameranya, transformnya, namanya, tag, layer, audio listener, dan banyak lagi. Nah, kita lanjut sekarang ke develop gamenya. Untuk project pertama ini saya udah nyiapin 2 file, maksud saya satu file zip yang bisa teman-teman ekstrak dan pindahkan ke project ini. Caranya gimana? Gampang, teman-teman tinggal ekstrak aja file tersebut dan itu filenya akan terdiri dari script dan sprite. Nah, teman-teman untuk kedua file ini teman-teman bisa aja langsung drag and drop ke aset yang ada di bawah dan itu nanti bakal otomatis terpindahkan ke project Unity teman-teman. Nah, karena kita udah nyampe di sini, kita buka file yang sprite dulu. Nah, di sini tuh karena kita membuat game Endless Runner, itu berarti ada beberapa objek yang harus kita susun terlebih dahulu. Contohnya platformnya gini. Nah, untuk yang ini kita bakal membuat pijakan lah buat si T-Rex-nya buat berlari gitu. Jadi kita bikin, anggap aja pijakannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tuh white blocknya bisa teman-teman rename di sini dengan klik sekali pas di highlight, atau teman-teman bisa juga ganti di sini brown. Oke.
Nah, ini groundnya sudah ada, sudah kita bikin. Nah, kita bisa nih ganti warna groundnya dengan yang ada di kanan. Nah, karena ini ground, aku bakal ngasih warna coklat. Oke. Nah, setelah kita naruh ground, berarti apa lagi nih yang perlu kita tambahin? Nah, kita perlu tambahin T-Rex. Kita tinggal drag and drop aja T-Rex-nya. Dan kalau ini kan T-Rex-nya gede nih. Nah, berarti kita bakal ngubah nih si transform skala dari T-Rex-nya. Pertama, kita constrain dulu proportion mereka. Jadi biar nanti kalau misalnya kita mengganti salah satu angkanya dari X, Y, Z axis ini, mereka bakal ngikut semua. Nah, dari satu aku bakal ngeganti ke 0,3. Karena itu sweet spot dari angkanya lah. Kita atur dulu dan itu udah rapi. Nah, selain T-Rex kira-kira apa lagi nih yang perlu tambahin? Tentu saja kaktusnya dong. Kita tambahin kaktusnya dulu. Nah, drag and drop kaktusnya dan kita bakal sama kayak T-Rex-nya tadi, scale constraint-nya dinyalain dan kita ganti ke 0,3. Nah, 0,3. Nah, kalau untuk kaktus ini kita bakal buat dia jadi prefab. Apa sih prefab itu? Nah, prefab itu istilahnya gampang. Jadi kalau misalnya kita mau bikin satu objek ini tapi untuk objek lain, itu kita bisa membuat objek yang sama hanya dengan satu kali bikin gitu. Jadi kita tinggal menggunakan aset yang sama tapi di drag and drop aja gitu ke scene yang berbeda. Nah, sebelum kita bikin prefab, kita mesti memberikan beberapa hal gitu ke dalam si objek ini terlebih dahulu. Pertama, kita kasih si kaktus ini box collider 2D. Nah, kalau misalnya box collidernya 2D udah diberi, teman-teman bisa scroll down ke bawah, terus kita kasih player, kita kasih 2D, kita kasih rigid body 2D. Nah, untuk di menu box collider 2D, teman-teman bisa ngeklik edit collider terlebih dahulu. Nah, nanti kalau misalnya edit collidernya udah dimunculin, teman-teman bisa ngeklik kaktusnya 2 kali di hierarki biar si kameranya ngezoom ke kaktus tersebut. Nah, teman-teman bisa ngeaktifin nih atau menyesuaikan si kaktus ini collidernya itu kayak gimana. Kenapa sih harus disesuaikan? Nah, nanti kotak ini yang bakal jadi referensi game teman-teman buat jadi tabrakan si game ini. Jadi nanti kalau misalnya T-Rex teman-teman tabrakan, nah itu tabrakannya bergantung dari box collider 2D ini. Nah, karena di sini aku bakal ngasih box collider 2D-nya seperti ini. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman bisa klik exit di sini, tinggal diklik lagi geometrinya. Nah, teman-teman bisa scroll ke bawah yang ada di inspektor ini. Nah, untuk di constraint, teman-teman bisa nge-expand constraint-nya. Dan untuk si kaktus ini, kita bakal nge-freeze rotation-nya dari rotation Z sama rotation Y. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman bisa nih klik 2 kali main kameranya lagi biar nanti mereka ke zoom out ke si keseluruhan gamenya. Dan di sini teman-teman bisa kasih nih, anggap aja prefab, kasih nama prefab kaktus. Nah, karena ini udah ada di aset, jadi teman-teman bisa aja drag di folder di luar sprite, karena ini bukan sprite melainkan prefab. Nah, prefab yang ini teman-teman bisa hapus, delete. Nah, teman-teman gak usah khawatir kalau prefabnya itu bakal keluar, karena kita udah membuat jadi prefab nih. Nah, jadi simpelnya prefab yang tadi udah kita buat tinggal drag and drop aja ke tengah, dan itu jadi prefab lagi. Nah, karena kita mau membuat spawner di sini, teman-teman di prefab yang ada di hierarki, teman-teman klik kanan, pilih prefab, nah terus pilih unpack completely. Nah, karena kalau misalnya kita udah unpack completely, kita bisa ngasih nama cactus spawner, namanya diganti. Nah, kalau misalnya udah diganti, ada beberapa yang bakal kita edit nih di box collider sama rigid body ini. Pertama, kita box collidernya bakal diganti ke is trigger. Jadi is triggernya ini teman-teman jangan lupa nyalain si box collidernya. Nah, kedua dari rigid body. Nah, rigid body-nya itu kita bakal hapus. Jadi di menu rigid body ada titik 3, teman-teman play remove component. Nah, selain itu teman-teman bisa masuk ke folder script.
Nah, di folder script masih di inspektornya Cactus Spawner, teman-teman bisa masukin ke Spike Generator Script. Nah, di Spike Generator Script ini teman-teman bisa ngikutin apa aja nih yang aku masukin. Nah, untuk spike-nya teman-teman masukin prefab yang ada di asset. Jadi dari prefab ini teman-teman tinggal drag and drop aja. Nah, untuk minimum speed-nya kita masukin aja 6 dan maksimum speed-nya kita masukin aja 12. Nah, untuk current speed-nya kita biarin aja 0 dan speed multiplier-nya kita kasih nilai yang kecil aja, kayak kecil banget, kayak 0,0015. Karena buat speed multiplier ini kalau misalnya kegedean nanti kecepetan. Nah, karena ini masih Cactus Spawner, kita bisa pindahin si Cactus Spawnernya ke sebelah ujung. Caranya gimana? Masih di ngeklik nge-highlight object Cactus Spawner. Nah, di sini teman-teman bisa klik move tool. Nah, move toolnya dipindahin aja ke sini, terus dipindahin ke sini. Nah, begitu teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya kita bakal nambahin si next line dan finish line yang bakal menjadi pertanda apakah barang si kaktus ini bakal di spawn atau spawn gitu. Caranya gimana? Mudah sekali. Teman-teman bisa buka folder sprite, terus drag and drop lagi si white blocknya. Nah, si white blocknya ini kita atur lagi ukurannya. Kita pindahkan ke sebelah sini. Kita pindahkan sebelah sini. Nah, yang ada di sini kita kasih ukurannya sekecil mungkin. Nah, ini bakal jadi finish block. Nah, untuk di dalam si finish block ini kita hanya perlu menambahkan box collider 2D. Nah, di box collider 2D kita nyalain nih si is triggernya. Nah, oh ya, sedikit revisi untuk Cactus Spawnernya lagi. Kita is triggernya di Cactus Spawner ini dimatiin aja. Selanjutnya ada di bagian finish. Nah, finish ini agar semakin jelas kita kasih warna merah saja. Nah, setelah itu kita duplicate. Caranya gimana? Gampang kok, di klik pindahkan kursor teman-teman ke hierarki, highlight si finishnya, terus Ctrl D. Nah, itu untuk duplikat. Nah, kita langsung ganti namanya menjadi next line, dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, untuk kejelasan kita kasih warnanya biru sajalah. Nah, di sini next line-nya sudah siap. Nah, kembali nih kita ke aset awal. Nah, kita mau nambahin unsur-unsur yang ada di prefab di sini. Nah, gimana nih caranya? Nah, teman-teman bisa ngeklik prefab yang ada di aset ya. Diklik sekali aja. Nah, nanti menu prefabnya ini bakal kebuka. Nah, itu bisa nih teman-teman scroll ke bawah. Nah, karena udah scroll ke bawah, teman-teman buka folder script. Nah, di folder script ini teman-teman drag and drop spike script ke add component. Nah, di sini kan udah kelihatan nih si spike scriptnya. Nah, ini teman-teman gak usah masukin apa-apa karena spike scriptnya ini kita diamin saja gitu. Nah, kembali ke player. Nah, teman-teman bisa klik T-Rex-nya. Nah, T-Rex-nya kan kita belum nambahin apa-apa nih. Nah, sama seperti yang lain, untuk T-Rex-nya kita tambahin box collider 2D. Nah, di bagian box collider 2D-nya ini lagi, teman-teman bisa klik 2 kali di T-Rex di hierarki, terus di edit collidernya, biar collidernya bisa kita edit. Nah, ini dia, kan sudah menjadi lebih mudah lah. Jadi nanti teman-teman playernya hanya bisa nge-collide kalau misalnya mereka mau nge-collide. Jadi fair game gitu loh. Nah, kalau sudah, kita matikan terlebih dahulu. Nah, kita tambahin lagi rigid body. Nah, di rigid body-nya ini teman-teman buka lagi constraint-nya. Nah, tapi kali ini yang dimatiin itu cuma freeze rotation yang Z sama X. Nah, untuk gravity scale-nya bisa teman-teman ganti jadi ketiga. Nah, jadi di player ini rigid body-nya gravity scale-nya dinaikin ketiga, dan constraint-nya itu di freeze yang X sama Z. Berbeda sama
cactus spawner tadi. Nah, untuk yang player ini kita tambahin drag and drop player script ke add component. Nah, di sini kan ada beberapa menu nih, teman-teman gak usah tahu. Aku bakal nambahin ini. Jadi untuk jump force-nya kita ketik 600. Nah, untuk countdown-nya, nah ini tuh biarin aja, tidak usah diisi. Nah, ini kan ada nih beberapa kayak score text, final score text, restart panel, spike generator. Nah, untuk spike generatornya kita masukin cactus spawner. Nah, untuk ini kan belum kita tambahin nih. Nah, kita bisa bikin aja lagi. Kembali lagi, double klik di main kamera biar zoom out. Nah, teman-teman di hierarki klik 2 kali, klik kanan, terus create UI, legacy, text. Nah, teman-teman lakuin 2 kali karena kita membutuhkan 2 teks. Klik kanan, UI, legacy, text. Nah, selain dari itu, klik kanan lagi, klik kanan, UI, legacy, button. Karena kita memerlukan 1 button. Nah, satu lagi nih teman-teman, klik kanan, UI. Nah, kita nggak usah ke legacy kali ini karena yang perlu kita butuhkan adalah panel. Nah, klik kanan ke panelnya. Nah, teman perlu perhatiin nih, ini kan si UI-nya ini gede banget ya di dunia gamenya. Nah, teman-teman nggak usah kecilin si UI-nya. Teman-teman tinggal klik 2 kali ke kanvasnya. Nah, nanti udah di zoom ke kanvasnya. Nah, jadi untuk UI ini teman-teman bisa atur di kanvas ini. Nah, next apa yang perlu kita laksanain? Pertama, text legacy yang pertama kita bisa ganti nama text legacy-nya. Ini kita anggap aja sebagai score. Nah, untuk si teks-teksnya kita bisa ganti di sini. Nah, aku mau ngeganti nih si teksnya supaya bold, terus tulisannya itu score karena ini kan hanya score gitu, bukan. Nah, kita ketengahin si alignmentnya, terus juga kalau udah kita geser ke sini dia. Nah, kalau score ini usahain ada di pojok kiri atas aja. Nah, untuk colornya apa? Aku bakal ngasih colornya putih. Kenapa putih? Nah, nanti teman-teman bakal paham kalau misalnya teman-teman ikutin prosesnya. Nah, untuk teks yang kedua kita ganti namanya menjadi final score. Nah, sama kayak yang tadi, aku juga bakal ngeganti bold, terus di middle alignment warnanya tengah. Nah, kalau yang untuk di tengah ini kita ganti aja warna teks font size-nya jadi 20 biar lebih gede. Nah, kita drag ke tengah. Udah drag ke tengah, dan ini buttonnya juga. Nah, sama kayak button. Nah, kalau button ini kita ganti aja restart button. Nah, kita drag ke tengah. Nah, kalau untuk button, di buttonnya ini, di highlight button, teman-teman bisa scroll down ke bawah. Nah, di sini kan ada on click nih. Nah, teman-teman klik tambah plusnya. Terus teman-teman drag T-Rex-nya yang ada di hierarki di sini, di drag ke sini, ke non object. Nah, kalau udah di non object, teman-teman klik no function, play a script, dan teman-teman pilih restart button. Oke. Nah, untuk yang restart button sama final score, teman-teman highlight dulunya. Jadi klik restart button dan klik final score sambil nahan shift. Nah, itu terus teman-teman drag ke panel. Jadi si final score ini sama restart button ini bakal jadi bagian panel kalau misalnya mereka udah ada di sebelah kanan panel, dan di panelnya ini udah muncul segitiga sebelah kirinya panel. Nah, untuk panelnya aku bakal ganti warna panelnya ke warna hitam biar si teksnya itu lebih mudah dilihat. Makanya tadi aku teksnya kasih warna putih gitu. Nah, untuk ningkatin opacity-nya, teman-teman bisa ngedrag yang A ini atau alfanya ke angka berapapun yang teman-teman suka gitu. Kalau aku sukanya 201 gitu teman-teman. Nah, di kolom panel ini teman-teman bisa ngeklik checklist yang ada di sebelah kiri panel, di sebelah kanan inspektor ini. Oke, kalau udah kita udah ngatur nih si UI-nya.
Nah, kita klik lagi 2 kali ke kamera biar kembali ke kamera utama kita. Nah, di main kamera ini teman-teman pindah ke T-Rex lagi. T-Rex-nya di highlight, terus di inspektor sebelah kanan teman-teman scroll ke bawah. Nah, kita masukin score ke score text, final score ke final score text. Nah, restart panelnya kita masukin panel ke restart panel. Nah, dengan demikian si gamenya udah. Nah, sebelum gamenya bisa di playable, kita perlu menambahkan beberapa tag. Di antaranya ini tuh ada add tag. Jadi teman-teman bisa scroll ke atas, entah itu mau di objek manapun, pokoknya scroll ke atas. Nah, di bagian tag ini teman-teman klik on tag dan pilih add tag. Nah, kita perlu menambahkan beberapa tag di sini. Tag yang pertama kita perlu tambahkan itu ground. Tag yang kedua perlu kita tambahkan itu finish. Tag ketiga yang perlu kita tambahkan itu next line. Tag terakhir yang perlu kita tambahkan itu spike. Nah, di sini teman-teman pastiin kalau penulisan tagnya ini sama persis dengan yang saya persis bikin di sini. Karena kalau misalnya tagnya nggak sama persis dengan saya yang bikin di sini, kemungkinan gamenya tidak akan berjalan. Oke. Nah, next kita bakal nge-assign masing-masing dari tag ini. Nah, teman-teman bisa ke T-Rex lagi nih. Nah, di tag ini kan karena kita udah membuat tag tadi, kita tinggal tambah-tambahin nih. Nah, kalau untuk di T-Rex, tambahkan tag player. Kembali ke spike yang ada di prefab. Nah, untuk yang spike yang ada di prefab, kita kasih tag spike. Nah, begitu teman-teman. Nah, untuk tag spike selanjutnya, untuk finish kita kasih tag finish. Nah, untuk next line kita kasih text next line. Nah, untuk ground kita kasih tag ground. Oke, kita udah tambahin tagnya. Nah, sebelum kita bisa ngeplay gamenya, teman-teman klik di ground dulu. Nah, untuk di ground, teman-teman bisa tambahin box collider 2D. Karena kalau misalnya kita nggak tambahin box collider 2D, nanti T-Rex-nya bakal jatuh. Oke, di sini kita bisa langsung tes apakah gamenya work. Nah, di sini ada masalah nih. Gamenya tidak jalan for some reason. Nah, kita bisa ngeliat fixnya di sini itu gimana. Bisa teman-teman bisa ngeliat ke T-Rex-nya. Apakah di T-Rex-nya ini ada yang tidak benar? Nah, di sini kan masih benar semua tuh. Nah, di sini dari spike generatornya udah benar dan oke. Tadi setelah aku ulik-ulik lagi, ternyata teman-teman bisa ke cactus spawnernya lagi. Nah, errornya itu tadi ada di cactus spawnernya. Nah, di sini teman-teman bakal ada box collider 2D yang tadi belum kita remove. Nah, kalau misalnya di cactus spawnernya teman-teman masih ada box collider 2D, nah ini aku tambahin lagi buat contoh. Teman-teman bisa remove dengan cara ngeklik titik 2 yang ada di pojok kanan si box collidernya, terus klik remove component. Nah, kalau misalnya kita tes gamenya, maka gamenya pasti bakal bisa. Nah, cuman kan ini si spawnernya kaktus kecepatan nih. Nah, itu kita bisa edit lagi di spike generator di cactus spawner. Kita bisa ngeklik max speednya, anggap aja kita ganti ke 8 agar turun sedikit. Nah, dengan demikian speed si kaktusnya bisa nge-adjust. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang endless runner. Dadah.